Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana an sa'iri makhluqatihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa an'im wa adim ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najwa tuhassinul asrar was sadaqatu tuhassinul amwal wal ikhlasu yahsunul a'mal wasidqu yuhassinul aqwal wal mushwaratu tuhassinul ara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sampailah kita di halaman ke-36, tengah-tengah. Baris ke-14 dari bawah. Al-maqalah as-sadisata asyrata. Maqalah yang ke-16. Insyaallah pagi ini 16, 17, 18, 19, 20. Mudah-mudahan Allah berikan kita izin, mudah-mudahan selesai di 20. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah li mu'allid bil iktab Syekh Muhammad bin Umar Tanara Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Anallah yataghammadihur rahmah. Allah terus mudah-mudahan curahkan rahmat kepadanya dan Allah berikan kesempatan kita kembali kepadanya dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ketemu tengah-tengah ya. Wal maqalah as-sadisata asyrata, maqalah ke-16 yang dituliskan Al-Musannif al-Kitab Al-Imam Nawawi Tanara Al-Bantani an ba'dil hukama rahimahullah ta'ala, dari orang-orang ahli hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Orang kalau sudah diberikan hikmah pasti berilmu. Diberikan ilmu belum tentu berhikmah. Di mall, pasar masih banyak larangan kita curang mall. Masih banyak larangan kita naruh barang berharga di mobil. Itu artinya
semakin canggih teknologinya, maka semakin canggih otak yang mengambil kesempatan di dalamnya. Baina yadi taqwa khamsa aqabat. Seseorang ketika sedang memutuskan dirinya untuk at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fihi khamsu aqabat, maka dia akan menemukan 5 kesulitan akibat dari takwa. Artinya tidaklah seseorang diuji ketika keimanannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati takwa kepada Allah, kecuali ada di antaranya khamsu aqabat, 5 rintangan, 5 halangan. Apa itu? Yang pertama, awwaluha ikhtiyarus syiddah. Yang pertama itu ikhtiyarus syiddah ala ni'mah. Jadi hidup kita ini cuma 2, kanan kiri. Wa ashabul yamin fi ashabul yamin. Yang kiri wa ashabus shimal fi ashabus shimal. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusyd, yang lurus sudah jelas, yang ghai juga jelas. Suara toa di mana-mana. Pastinya insya Allah kita dengar. Ada yang bangunin jam 3:30, ada yang jam 3 udah teriak-teriak, bangun, acolah. Itu yang jam 3. Kalau yang jam 4 mendingan dikit, as-salat. Artinya kita udah dengar dari jam 3, setengah 4, jam 4, setengah 5. Cuman kadang-kadang kita lewat lagi. Itu artinya bahwa tidak ada pilihan banyak dalam kehidupan kecuali cuma 2. Di antaranya ada perintah, ada larangan. Perintahnya kuat jadi wajib, perintahnya nggak kuat jadi sunnah. Larangannya kuat jadi haram, larangannya nggak kuat jadi makruh. Tengah-tengah, haram tidak, halal pun tidak, jadi syubhat. Syubhat yang mendekati resikonya sedikit maka kemudian menjadi mubah. Ini artinya bahwa pilihannya cuma 2. Di sini disebutkan bahwa ketika orang bertakwa, pilihannya dia memilih syiddah daripada ni'mah, lebih memilih bersusah payah bangun tengah malam meskipun kagak ada air. Kalau ada air mending ya, wudunya enak. Beberapa rumah udah nggak ada airnya, berebut. Udah malam bangun airnya kagak, tidur lagi nggak bisa merem. Dan namanya syiddah, memilih capek, memilih bersungguh-sungguh, memilih letih ketimbang nikmah, merem lagi baik ya. Ketimbang kita kemudian ngasoh. Yang kedua, wasaniha ikhtiyarul juhdi ala rahati. Pilihannya cuma 2, juhud sama rohah, bersungguh-sungguh sama istirahat. Kan kalau habis sholat begini memang enak nyender kita ya, nyender ya, minum teh atau minum kopi, susu ya, di depannya murai gacor sama megang duit 10 juta. Ini enak kalau begitu, habis bayar subuh ada yang nganterin duit 10 juta. Itu rohah namanya. Tapi kita tinggalkan rohah nasok kita terusin ngaji kita, summa qa'ada, duduk kita
hatta tatlu'i syamsu, sampai tak terbit matahari. Tsumma yusalli raka'ataini, kita salat 2 rakaat, dan mudah-mudahan pahalanya Allah terima sebagai bagian yang nanti menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya juhud. Ya, dia kata pengen pulang taloah. Nah, ketimbang roha. Yang ketiga, wasali suha ikhtiyaru zulli 'alal 'izzi, memilih zul, memilih kehinaan, memilih kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang izz, ketimbang dieluk-elukan, ketimbang dimuliakan. Karena memang dunia ini balagun ilal akhirah, dia hanya tempat nyebrang doangan. Maka doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan sering kita ucapkan Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Sebetulnya yang berpaling kan tangan, yang berpaling muka, yang berpaling organ tubuh yang kelihatan. Tadinya mau jalan jadi mundur. Tapi Allah ajarkan kita doanya bukan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Allah kasih hidayah, pengennya terus dapat hidayah. Sebab di mana-mana kalau udah berhenti ngaji sekali aja udah lantur usaha-usahanya. Kalau kita duluan dah ngaso dulu, udah itu 3 minggu baru datang, bulan depan baru ada. Itu pun kalau dia sehat. Nah ini udah sebulan nih, gue batuk mulu ini ya. Kalau udah mulai ngaso biasanya rada susah. Di mana-mana kebaikan yang kita liburkan karena berpaling, maka biasanya agak sulit untuk kembali normal. Maka yang ketiga, kita memilih zul, ya, merasa kurang, merasa tidak mendapatkan kemuliaan sebelum kita menuntaskan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi'uha, yang keempat, ikhtiyarus sukut 'alal fudul, memilih untuk sukut, diam daripada fudul. Fudul itu komentator, ngebacain orang mulu ya, mendingan diam. Yang terakhir, wa khamisuha, yang kelima adalah ikhtiyarul maut 'alal hayah, memilih kematian daripada hidup. Tapi bukan berarti dia milih mati, bukan. Artinya bahwa yang dikerjakan berimplikasi dengan amal soleh. Amal soleh disebutkan oleh riwayat yang sahih, yutsba'ul mayyita salah satu. Ketika orang sudah pindah dari alam hidup ke alam wafatnya, ke alam barzahnya, maka diikutin oleh 3 yang dia punya: maluhu, ahluhu, wa amaluhu. Harta ngikutin, buat apa? Beli kain kapan yang cakapan dikit. Harta ngikutin, buat apa? Yang ada duitnya ada tenda langsung, yang ada duitnya tenda RT. Hartanya jalan duluan. Harta udah jalan, keluarganya yang jauh-jauh di Samba, yang pada di luar kota pada balik semua, ngikut datuk, termasuk amalnya. Fayarji'u hisnan, yang 2 pulang, fayabqa wahidun, yang 2 pulang, yang 1 enggak bisa pulang. Apa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarganya balik lagi, nyusur tanah, ngangkat sayur asem,
goreng tempe, metikin tai babal. Karena banyak orang habis nyusur tanah, suruh pada makan pakai sayur. Kalau ada sambelnya boleh juga, biar pada gobios. Namanya habis nganterin ke kuburan, ya. Hartanya balik lagi, motornya balik, mobilnya balik. Kecuali satu yang nggak balik, amalnya. Maka bukan berarti milih mati daripada hidup, bukan. Karena Islam mendorong untuk mencari kehidupan di dunia. Wabtaghi fima ataqallah, carilah apa yang sudah menjadi hak kita di dunia ini untuk kemudian nanti bekal kita di akhirat. Maka kita pengen amal-amal kita itu ngikutin kita. Maka orang-orang soleh biasanya Kamis malam Jumatnya itu menjadi rutinitas. Kenapa rutinitas? Karena yurfa'ul amal, diangkat amal selama sepekan. Wa ahabbu ayurfa'a amali bila khalal. Mudah-mudahan Allah angkat amal kita tanpa ada cacatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kelima ya. Jadi takwa itu rintangannya 5. Apa saja tadi? Pertama, milih syiddah, ya, bersakit-sakit, ya, capek-capek ketimbang dia nikmah. Kedua, juhdun, bersungguh-sungguh ketimbang dia ngasoh. Yang ketiga, zul, ya, zul itu rendah, hina ketimbang dimuliakan orang. Ya, pengennya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, milih diam ketimbang kita komen, ya. Biar kata di grup suka suruh komen, mau komen apa? Biar kata masih hidup, begitu katanya. Jadi di grup komen. Yang terakhir, ikhtiyarul maut alal haya, milih kematian daripada kehidupan dengan cara mencari amal. Di bawahnya baris keempat, tengah-tengah, wal maqalah as-sabi'ata asyrata, maqalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu ya, langsung dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, an-najwa tuhassinul asrar. Satu. Yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amwal. Yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Yang keempat, wasidqu yuhassinul aqwal. Yang terakhir, wal musyawwaratu tuhassinul ara. Apa 5 yang Rasul sampaikan? Yang Rasul sampaikan adalah an-najwa. Najwa itu nahan, nutupin. Kita tahu tapi kita pura-pura nggak tahu. Kita ngerti tapi kira-kira kita pura-pura nggak ngerti. Terlebih pada urusan yang personal, aib misalnya. Karena Rasul sampaikan tuhassinul asrar. Kalau kita kemudian tuhassinul asrar, hal-hal terkait rahasia orang yang cuman dia dan mungkin kita tahu dikit, maka kalau kita tutupin itu akan jadi najwa, dia akan menjadi penolong kita. Biasanya orang kalau dititipin omongan semeter,
nyampainya bisa 5 meter, dititipin duit 1 juta, ya recehan juga orang. Jadi kalau duit dititipin makin lama makin habis, begitu nyampe ke orangnya tinggal cepet. Nah bukanlah 1 juta, ya kan mau pakai ono kayak ini, yang ono bagaimana, ya kan? Akhirnya tinggal cepet. Beda omongan sampainya cuma semeter, disampaikan semeter, nyampainya 5 meter. Ya, karena nggak ada asrornya, nggak ditahan, nggak ditutupin. Maka man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi ketidakbaikan saudaranya, maka Allah tutupi ketidakbaikannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah orang bisa selamat ketika tuhassidul asrar, dia menjaga. Ada kitab namanya Hisnul Muslim. Bapak-bapak pernah lihat ada Hisnul Muslim. Hisnun itu benteng, Muslim benteng seorang Muslim. Ya, biasanya di AMD pasar malam, pas belokan depan Tepoci, samping tukang benang, itu ada buku itu dijual. Ya, itu banyak itu Hisnul Muslim, bentengnya seorang Muslim, zikir pagi petang, ayat-ayat Quran untuk kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bahasanya tuhassin, kita dijaga ketika menjaga asror, rahasia-rahasia orang, maka kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amwal. Sedekah tuhassinul amwal, menjaga harta kita. Jadi bukannya harta kita berkurang, malah kemudian terjaga dengan sedekah. Manaqasat malun min sadaqatin. Nabi ngingetin tidak akan pernah berkurang harta seorang yang bersedekah. Artinya dengan sedekah manaqasat, maka dijaga hartanya, bukan berkurang tapi tetap malah mungkin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas itu menjaga amal kita, ya. Jadi tuhassin itu menjaga. Kalau hasana, hasinun itu artinya bagus, cakep. Tapi kalau hasona, ini kan pakai sod, hasona berarti menjaga. Apa yang dijaga? Ikhlas itu menjaga amal kita. Jadi kalau amal kita jaga pakai ikhlas, maka insya Allah amal kita selamat. HP-nya udah dipegang, udah pengen bangun tahajud, udah diketik, kagak jadi. Ya. Kecuali ada yang pesan, gue bangunin apa? Pakai apaan banguninnya? Pakai WA. Kalau alarm kagak bangun, kalau WA bangun dia. Sebab mau tidur yang dicari HP, bangun tidur yang dicari HP, bininya mah nggak dicari. Ya. Ini artinya bahwa hal-hal terkait amal kita itu selamatnya itu dengan ikhlas kita. Maka mudah-mudahan dengan keikhlasan apapun yang kita jalani, sebetulnya itu bagian dari menolong diri kita sendiri. Yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. As-sidqu yuhassinul aqwal. Jujur
benar itu menjaga perkataan kita. Maka ada yang namanya trio Abdullah bin Umar ibn Khattab, anaknya Khalifah Umar ibn Khattab. Ada Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah anaknya Amr ibn As, mantan gubernur Mesir. Mesir dulu zaman Rasul sebegitu gedenya cuma provinsi, muhafazah, bukan negara. Hanya provinsi dipimpin oleh satu gubernur namanya Amr ibn As, punya anak namanya Abdullah. Ada lagi Abdullah ibn Abbas, anak daripada paman Rasul. Dulu Rasul pernah kongsi karena pernah tinggal di rumahnya Ali bin Abi Thalib, diasuh oleh Fatimah, istri dari Abi Thalib. Setelah itu krisis keuangan dan keadaan ekonominya menurun, maka Rasul ngobrol berkongsi dengan Abbas, paman beliau. Kita tolongin keluarga Abi Thalib dengan cara mengasuh anak-anaknya. Maka Rasul mengadopsi dan mengurus Ali bin Abi Thalib, kemudian Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far nanti menikah dengan Ummu Salamah, nanti Ummu Salamah kemudian menikah dengan Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menikah dengan Rasulullah SAW. Artinya ada hal yang kemudian urusan sidik ini, berkata benar ini didorong oleh 3 orang yang sangat dekat dengan Rasul. Beliau tiga-tiganya menyepakati karena merasa mendengar dari Rasul. Apa yang disampaikan? Arba'un idza kunna fika, ada 4 yang kalau kita kerjain, alama fataka minad dunya, dunia selamat. Apa itu? Yang pertama, sidqu hadisin, berkata yang benar, bercerita yang benar. Meskipun cerita tapi ceritanya benar. Kenapa? Alaikum bisidqi, kalau udah benar itu yahdi ilal birri, kebaikan, kebahagiaan itu datang ke kita. Wa innal birra yahdi ilal jannah, maka kebaikan itu kemudian mendorong kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wal kadhiba, berbanding terbalik dengan dusta. Kalau dusta itu fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dia mendorong kepada kehancuran. Maka di sini bahasanya wasidqu yuhassinul aqwal, berkata yang benar, cerita yang benar menjaga omongan kita. Sebab kalau udah dusta sekali, dusta yang kedua kali, bohong yang ketiga kali, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir, wal musyawwaratu tuhassinul ara, bahwa bermusyawarah itu menjaga ara. Nilikuri ra'sin ra'yun, setiap rambut itu beda pemikiran, beda yang disampaikan, beda kemauan. Darahnya boleh sama, darah sama, keturunan sama, tapi gen rambutnya berbeda. Maka likulli sya'rin ra'yun, setiap helai rambut di antara kita, rambutnya itu punya pemikiran yang berbeda. Meskipun darahnya sama, meskipun keturunannya sama, tapi gennya berbeda. Makanya handphone kita nggak bisa dibuka sama orang, karena gennya beda, sidik jarinya berbeda, mukanya berbeda. Ya, kalau muka mungkin mirip-mirip masih mau buka ya, tapi kalau sidik jari biasanya agak susah. Maka yang namanya musyawarah itu berarti apa? Bersama-sama
itu menjaga pikiran kita. Makanya kalau di grup WhatsApp itu WhatsApp itu laksana orang kawin, orang nikah. Begitu dia nikah, dia kawin, kan tumbuh rasa cinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau udah begitu ada keturunannya baik, sehat dan soleh dan solehah, kan begitu. WhatsApp juga begitu. Kalau kita masuk grup WhatsApp, ya kan, ada musyawarah, kenyamanan, ada kebersamaan, maka di antara musyawarah itu akal dan pikiran kita terjaga. Kalau akal dan pikiran kita itu terjaga, maka dia akan melahirkan gagasan, ide, kebersamaan. Berbeda dengan grup WhatsApp yang bawaannya bikin puyeng, yang kita malas buka. Nah, itu kalau udah malas buka, mending keluar aja, pamitan. Maaf ya, mau kamar mandi, keluar dah. Maaf ya, mau ngaji, keluar dah. Kenapa? Karena tidak ada musyawarah lagi, tidak ada kenyamanan lagi. Ketika tidak ada kenyamanan, pikiran kita terganggu. Ketika pikiran terganggu, maka sikap kita tidak bisa menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mudah-mudahan di grup WhatsApp yang mana aja, ya, kita terjaga pikiran kita, terjaga batin kita, sehingga yang ada adalah musyawarah, ya, kebersamaan, dan bukan sesuatu yang tidak bikin kita nyaman. Yang kalau kita ketinggalan info, hanya benar gitu, baru dibuka, ketinggalan info karena memang suka dengan grup itu. Kan ada grup yang gak dibuka-buka, tiba-tiba kita masuk, ya, baru tinggal sholat 2 rakaat udah 100, udah 300. Ya, waduh, banyak amat ya, gitu kan. Itu biasanya yang begitu jarang dibuka. Karena apa? Dia tidak menjaga pikiran kita. Tapi kalau kita dijaga pikirannya, biasanya karena ada yang bermusyawarah atau yang bersama-sama. Lanjut, wal maqalah as-saminata asyrata, tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baris ke-15 dari halaman 37. Wal maqalah as-saminata asyrata, maqalah yang ke-18. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, inna fi jam'il mal khamsatu asya. Ada 2 yang dikabarkan Imam Nawawi mengumpulkan harta. Satu golongan dia demen ama ngumpulin harta, tapi ada golongan yang kemudian enggak demen ngumpulin harta. Mana yang demen? Ini yang pertama, khamsatu asya, yang enggak demen, ya, itu karena 5 hal. Yang pertama, al-ghina'u fi jam'ihi, capek ketika ngumpulin hartanya. Jadi berasa capek karena yang dipengenin harta. Yang kedua, wasyublu, yang dibaca yang hitam-hitam aja ya. Buat yang lain kecil-kecil banget, halus banget kayak bocah. Yang kedua, wasyublu an dzikrillahi ta'ala bi islahihi. Kalau udah nyari harta, itu biasanya hatinya sibuk, ya, an dzikrillah, sibuk nggak bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak pesanan kali. Yang ketiga, wal khaufu min salibihi,
selalu khawatir dari salib itu rampok, kalau sekarang begal. Wasarikihi atau pencuri, ya. Ini lagi banyak orang tiba-tiba nyelonong masuk, lagi banyak sekarang, apalagi kalau rame, ada bocah ngaji, ada tamu banyak, itu ada yang nyaru-nyaru ke saudara kita, tiba-tiba nyelonong, kata yang tamu kita lah tuan rumah itu, nggak taunya kita juga nggak tahu, ya. Ini belakangan lagi banyak orang yang kemudian biasanya nggak sendiri, temannya nungguin di depan, ya. Yang ketiga, wahtimal bismil bakhil, ya. Dicap sebagai orang yang bakhil oleh siapa? Oleh orang lain. Yang keempat, ya, wa muqarratus shalihin, ya. Dia nggak mau kumpul sama orang-orang soleh, ya. Adapun yang kemudian senang dengan harta, ya, senang aja tapi nggak menggebu-gebu, senang doang. Orang punya mobil pengen, senang, punya motor pengen, itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting satu, ya, di sini disebutkan rohatun nafsi, ya. Ketika dia punya atau pengen punya, yang ada menenangkan diri, ya. Ke masjidnya lebih enak, mungkin motornya enakan, ke ngajinya lebih enak, silaturahminya lebih enak karena mungkin kendaraannya lebih enak. Yang kedua, wal faraghu li dzikrillah. Biasanya kalau yang nggak menggebu-gebu, dia hanya kemudian ingin saja, maka wal faragh an dzikrillah, ada waktu luang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa hifzul ardi min salibihi wa sarikihi, tidak khawatir dengan orang yang ngambil hartanya, ya, mau itu pencuri maupun begal tadi. Yang terakhir, waqtisabu bismil karim, dia masuk dalam golongan orang-orang baik, wa musahabatus shalihin, dan senang kumpul sama orang-orang soleh, ya. Dikit lagi, wal maqala at-tasyata asyrata, pesan yang ke-19, an Sufyan as-Sauri, dari Sufyan as-Sauri rahimahullah ta'ala, la yajtami'u fi hadzal zaman al-ihtimal illa indahu khamsa isal. Orang kalau udah waya gini gampang sejahteranya, gampang dilihat enaknya, maka biasanya 5 modalnya. Apa itu? Tulul amal, banyak berangan-angan. Yang kedua, wa hirsul ghalibin. Hirsun itu tamak, rakus, ya. Ghalib, keseringan rakusnya daripada nerimanya. Yang ketiga, wasuhu syadidin, ya. Nggak ada yang dicari kecuali betul-betul berusaha untuk mendapatkan dengan cara apapun. Wa qillatul wara. Yang keempat, qillatul wara, sedikit waroknya, nerimainnya. Yang terakhir, halaman 38 paling atas, wa nisyanul akhirah, pasti sering lupa dengan akhirat, ya. Yang terakhir, yang 20, ya, mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa ingat sambil pulang, karena ini sering kita kerjain. Apa itu? Ada 5 yang dianggap tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan bukan pekerjaan setan. Disebutkan oleh Nabi, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru, tergesa-gesa adalah kerjaannya setan.
lari, Nabi melarang kita lari, takut ketinggalan rakaat, ya kan? Lari itu nggak boleh. Nabi negor, ya, aina fulan, ya, itu ngapa lari, itu ngapa lari, diingetin, karena nggak boleh tergesa-gesa. Kecuali ada 5 urusan, 5 kerjaan yang dianggap bukan amalnya setan. Laisa minasyaiton fi khamsati mawadi, kecuali 5 amal ini meskipun tergesa-gesa, terburu-buru, tapi dia bukan ngikutin setan. Apa saja? 1, it'amud dhaif, menyegerakan ngasih jamuan sama tamu, ya, buru-buru. Udah apa aja yang mateng, apa aja yang ada, kopi elon ada, udah panas aja. Pokoknya apa aja tadi dikeluarin dulu yang kelihatan. Nggak usah nungguin air panas, airnya belum mendidih. Yang ada yang kelihatan itu yang dikasih. Ya, kata Nabi, akilun 5 wujida. Ada tamu, akilun 5 wujida. Yang kelihatan sama mata itu yang kita kasih. Jangan digerobok, diambil dulu, di kulkas dibuka dulu, kelamaan. Akilun 5 wujida, yang kelihatan mata keluarin, yang kelihatan mata kasih. Itu tergesa-gesa, tapi itu bukan kerjaannya setan. 1. Yang kedua, wa tajhizul mayyit idza mata, menyegerakan nguburin mayat jenazah. Sekarang wafat, sekarang dikuburin. Ya, makanya tempo hari ada Fatimah anak Rasulullah SAW, ya, ketika wafat malam-malam juga dikuburin. Malam itu juga dikuburin, malam itu juga dimandiin oleh Asma, dan malam itu juga kemudian dikebumikan. 2. Yang ketiga, tazwijul bin idza balagot. Kalau ada anak perawan, ya, bin itu kan binti, ya. Kalau anak laki-laki bin, kalau bintun berarti anak perempuan. Tajwid, kawinin bocah perempuan idza balagot, kalau udah kelihatan calonnya, udah kelihatan dedemenannya, maka segera dikawinin. Yang keempat, waqada uddain idza wajaba, segera melunasi hutang kalau emang yang ngutangin masih wajibin. Jadi banyak orang ngutangin, saking capeknya dia nagih, dia nyucap dalam hatinya, ya, udah ikhlasin aja. Tagih sekali, tagih 2 kali, 4 kali, ke-5 kalinya yang ngutang datang. Ya, ini saya bayar utang, kata yang diutangin, ke-3, 4 kali saya nagih nggak dibayar, saya udah ngucap, udah ikhlasin aja, udah bawa pulang aja. Artinya utangnya yang wajib, maka tanya dulu tuh yang ngutangin, ya, masih udah dibayar, kata yang ngutangin masih, nah itu bayar. Kalau kata yang ngutangin udah bagian, nah itu alhamdulillah berarti, ya, kalau begitu. Yang terakhir, ya, wa taubatu minad dzanbi, ya, kalau udah pengen taubat segera. Kadang-kadang kita pengen duha, segera duha. Kita pengen hajat, segera hajat, jangan pakai antaran. Nah, ini artinya 5 ini meskipun terburu-buru, tergesa-gesa, tapi dia bukan kerjaan setan. Apa itu? Menjamu tamu, apalagi memakamkan, ya, kuburin, ya, segera urusin jenazah yang wafat. Yang ketiga, kawinin, ya, anak perawan kalau udah ada cem-cemannya, ya, udah dibawa ke pasar malam, ya, udah dibawa ke
Cipadu ya. Udah itu. Tanya, emang Bapak ngapain Neng kerja di Kementerian Perhubungan? Bagian apa? Bagian darat. Darat ya apanya itu? Ya antar-antar jemput, yang dibawa Punasem. Ya, itu mah Gojek ya, ojek itu mah. Ya. Bapak ngapain Pak di itu Kementerian Sumber Daya Manusia ya. Ngapain di bagian apa? Bagian itu apa namanya? Distribusi apaan? Ya kan, bahan bakar. Nggak tahu di rumahnya ada Pertamini ya. Nah, berarti Madura kan begitu. Artinya kudu ditanya ya. Yang keempat, utang, kalau yang ngutangin masih wajibah, masih mewajibin. Tapi kalau yang ngutangin udah ngikhlasin, ya itu baiknya aja secara adat. Yang terakhir, kalau pengen ibadah taubat, jangan pakai ditunda, kerjain aja. Mudah-mudahan ini Allah berikan kita kesempatan untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat istiqomah dan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma sabbitna ya Allah bil iman wa sabbitna ya Allah bil ihsan wa sabbitna ya Allah bil ma'rifah wa sabbitna ya Allah bil istiqamah wa sabbitna ya Allah bi husnil khatimah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.